Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 299-301 Konspirasi Keluarga Tian. Mengenai dua pembunuh peringkat naga dan harimau, Lin Hai dan Feng Tianjiao, Kevin Ye kurang lebih memiliki beberapa keraguan. Bukan karena Kevin Ye curiga, hanya saja dia telah mengalami dua serangan dari peringkat naga dan harimau. Tidak peduli apapun, Kevin Ye masih sedikit takut pada peringkat naga dan harimau. Meminta Lin Hai dan Feng Tianjiao untuk tunduk padanya hanyalah penyelidikan dan tindakan sementara yang dimiliki Kevin Ye. Bagaimanapun, menempatkan kedua pembunuh peringkat ular roh ini di bawah pengawasannya, Kevin Ye masih bisa merasa sedikit lebih tenang. Jika mereka diizinkan tinggal di Lin Hai, tidak seorang pun akan tahu apa yang akan mereka lakukan. Di satu sisi, Kevin Ye telah bersentuhan dengan lautan pohon dan Feng Tianjiao, jadi dia berusaha untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, badai sedang terjadi di sekitar bar mitzvah Mia Fang dalam kegelapan. Di bagian timur Lin Hai, di sebelah garis pantai, ada sebuah rumah bangsawan yang terang benderang di tengah kegelapan malam. Rumah bangsawan itu meliputi area seluas 50 hingga 60 hektar. Saat itu adalah waktu makan malam, dan secara logika, inilah saatnya bagi mereka untuk minum sepuasnya. Namun, ada orang-orang yang berjalan mondar-mandir di rumah bangsawan itu. Mereka tampak sangat cemas. Di pintu salah satu kamar di halaman tiga arah rumah bangsawan itu, sejumlah besar orang terlihat berlalu lalang. Di dalam kamar, sebuah suara yang nyaris tak terdengar memanggil, "Kepala Klan Tian, kami telah benar-benar berusaha sebaik mungkin." Orang tua itu memang sudah kelelahan dan tidak dapat diubah dengan cara manusia. Saat dia mengatakan itu, suaranya berhenti sejenak. Jika kita bisa mendapatkan Konor Sueyama, yang masih hidup, mungkin masih ada kesempatan. Ledakan amarah tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Omong kosong, jika aku bisa menemukan orang tua Konor Sue itu, apa yang harus kulakukan? Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, suara pria paruh baya itu terdengar lagi. Katakan dengan jujur, berapa hari lagi orang tua itu masih bisa hidup? Ini. Katakan yang sebenarnya. Suara pria paruh baya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentang ini, jika kita berusaha sekuat tenaga, kita seharusnya bisa menjaga orang tua itu tetap aman selama 3 hari. Namun, setelah 3 hari, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada surga. Sebenarnya, bagaimana mungkin pria paruh baya itu tidak tahu bahwa mendengarkan amanat surga hanyalah sebuah alasan? Maknanya sudah sangat jelas. Jika tidak ada keajaiban dalam 3 hari, maka ayahnya yang sudah tua tidak punya pilihan selain pergi. Menahan amarahnya, pria paruh baya itu terus bertanya, "Bagaimana dengan Tuan Muda, apakah tidak ada yang bisa Anda lakukan?" Ini, saraf otak Tuan Muda Tian Kui, semuanya telah hancur, kita benar-benar tidak berdaya, sampah, sekelompok dokter dukun, idiot. Dengan kutukan keras, pintu kamar dibuka. Seorang sosok paruh baya yang gemuk bergegas keluar dari kamar dengan kemarahan yang tergambar di seluruh wajahnya. Begitu dia meninggalkan pintu, pria paruh baya itu menjadi bingung dan jengkel. Melihat pria paruh baya itu berjalan keluar, seorang pria dan seorang wanita segera mengelilinginya. "Kakak, bagaimana situasi di dalam?" Orang tua, wanita yang berbicara itu bermartabat dan anggun. Meskipun usianya hampir 50 tahun, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wanita paruh baya ini tidak lain adalah istri Siding, dan ibu Grafit, Tian Sanyang. Pria paruh baya itu menatap adik laki-laki dan perempuannya sebelum menyapu pandangannya ke seberang ruangan. "Kakak keempat, mengapa dia belum kembali?" "Oh, kakak keempat bilang dia ada urusan dengan geng Serigala Langit dan akan segera datang setelah urusannya selesai." Pria paruh baya itu mengumpat dengan kejam, "Bajingan, saat ini, bajingan Baritian masih terjerat dengan geng Serigala Langit terkutuk itu. Gadis ketiga, pergi dan telepon Baritian dan katakan padanya bahwa lelaki tua itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Katakan padanya untuk kembali dalam waktu setengah jam atau patriark akan disingkirkan dari klan Tian." Tian Sanyang terlonjak kaget. Dia tahu bahwa martabat kakak laki-lakinya tidak bisa dilanggar. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, baiklah. Aku akan menelepon si tua keempat dan memintanya untuk kembali." Setelah mendorong Tian Sanyang menjauh, pria paruh baya itu menatap adik laki-lakinya dan memiringkan kepalanya, berkata, "Tian Heng, ikut aku." "Ya." Lao Er dari keluarga Tian mengangguk dan menjawab.
Kemudian, kedua bersaudara itu masuk ke sebuah ruangan di seberang lelaki tua itu. Setelah memasuki ruangan, wajahnya tampak sangat muram saat dia berbicara kepada adik laki-lakinya, Tian Heng, bagaimana dengan dua hal yang kukatakan kepadamu untuk dipersiapkan? Yao Lao berkata bahwa dengan dua hal ini, lelaki tua itu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak dapat menemukannya, maka Tian Heng menundukkan kepalanya karena malu saat dia berkata, kakak, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Ginseng berusia 1000 tahun ini mudah ditemukan. Meskipun mahal, itu masih dijual di pasaran. Aku telah mengirim seseorang untuk menemukan Raja Ginseng berkepala 35, dan kupikir itu akan berguna. Tetapi pil pengembali jiwa ini, bahkan lebih sulit. Berhenti sejenak, Tian Heng berkata, saya telah mencari banyak informasi tentang pil pengembali jiwa ini. Di antara klan besar di Linhai, Lao Timur, dan Wang Hai, hanya keluarga Fang dan keluarga Nangong yang memilikinya. Lalu apa yang kau tunggu? Cepatlah dan temukan mereka. Kau seharusnya tahu apa arti hidup lelaki tua itu, kan? Jika lelaki tua itu pergi ke barat, maka Yao Lao juga akan pergi. Setelah kehilangan ahli di tahap Gajah Naga, Yao Lao, keluarga Tian kita akan segera menjadi eksistensi terlemah di antara 3 keluarga besar di Linhai. Dia akan segera direndahkan menjadi keluarga kelas 2. Masalah ini mendesak, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tian Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi gelisah di wajahnya, kakak, aku mengerti semua yang telah kau katakan. Tetapi hal-hal seperti pil pengembali jiwa, orang mati medis, daging dan tulang, dimanapun mereka ditempatkan, semuanya adalah harta karun klan, bagaimana mereka bisa diambil dengan mudah. Aku telah bernegosiasi dengan lelaki tua Fang Hanshan berkali-kali, tetapi lelaki tua itu tidak setuju. Bagaimanapun, pihak lain masih memiliki ahli di tahap Gajah Naga, aku tidak mungkin merebutnya, kan? Kakak tertua keluarga Tian mendengus dan berkata, berunding. Apa gunanya berunding dengan lelaki tua Fang Hanshan itu? Lelaki tua itu sangat ingin lelaki tua itu meninggal lebih awal, dan jika itu terjadi, keluarga Fangnya akan memiliki Linhai untuk mereka sendiri. Orang tua ini licik seperti hantu, bagaimana dia bisa menipuku? Kamu gagal berunding dan kamu tidak bisa mencurinya dariku. Kakak, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tian Heng, yang berusia 50-an, memiliki ekspresi yang salah di wajahnya. Dia tampak seperti anak yang tidak berdaya. Tetua Tian memutar matanya dan berkata, karena bersikap lembut dan keras tidak berhasil, apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan tipu daya? Menipu. Bagaimana kita menipu mereka? Pada saat ini, Tian Heng tidak punya jalan keluar. Kakak tertua keluarga Tian menggerutu, kudengar anak gadis ketiga tidak memiliki hubungan yang baik dengan gadis keluarga Fang, bukan? Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita bisa mulai dari sini. Kudengar si tua Fang Hanshan paling menyukainya adalah keluarganya. Tian Heng mendesis dingin, Mia Fang. Membunuhnya adalah ide yang bagus, tapi apa yang harus kulakukan? Tetua Tian mencibir, ini tidak mudah untuk dihadapi. Masih ada 2 hari lagi sebelum bar mitzvah gadis kecil itu. Kita bisa melakukan beberapa pekerjaan di sana. Tian Heng berkata sambil tersadar, benar sekali, mengapa aku tidak memikirkannya. Dikatakan bahwa Fang Hanshan, si tua itu, telah berinvestasi banyak kali ini, menghabiskan jutaan untuk menyiapkan bar mitzvah bagi cucunya. Pada saat itu, hampir semua eselon atas Linhai akan hadir. Jika kita mulai dari titik ini, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan ini. Tetua klan Tian terkekeh, Lao Er, aku tidak menyangka otakmu bisa bergerak secepat itu. Sambil bercanda, kakak tertua dari keluarga Tian terus berbicara, Lao Er, bagaimana kalau begini? Kamu pergi dan beritahu si bocah Siting dari keluarga gadis ketiga bahwa pamannya ingin melamar keluarga Fang atas nama gadis kecil Mia Fang. Buat si bocah itu tampil lebih baik saat itu, dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian semua orang. Tian Heng mendesis, ini, bos, aku tidak begitu mengerti, apa hubungannya ini dengan pertunangan dan penipuan si bocah Siting. Bahkan jika si bocah dari keluarga gadis ketiga terlahir sebagai ahli dalam merayu gadis, jika dia berhasil mendapatkan pil pengembali jiwa dari tangan gadis kecil Mia Fang, semua sayuran bunga kuning mungkin akan sia-sia. Putra tertua keluarga Tian mendengus dan melirik Tian Heng, hei, kamu hanya orang bodoh. Bukankah aku sudah mengatakannya, ini untuk menarik perhatian si tua Fang Hanshan. Begitu mereka tahu siapa yang paling mereka khawatirkan, itu pasti keluarga Ouyang. Selama kita melepaskan angin ini, maka lelaki tua pertama keluarga Ouyang tidak akan bisa duduk diam. Ketika itu terjadi,
bar mitzvah ini akan bagus untuk ditonton. Dan kudengar bar mitzvah keluarga Fang tidak diadakan di tanah milik keluarga Fang, tetapi di Old Gosue. Huff. Ketika Villa Conor Sue menjadi kacau, kita akan meminta Yao Lao untuk segera menyerang markas Fang Hanshan untuk merebut pil pengembali jiwanya. Baru saat itulah Tian Heng bereaksi. Menganggukkan kepalanya dengan kagum, dia berkata, "Bagus, bos, langkahmu memang bijaksana." Malam itu ketika sudah malam, villa keluarga Fang pasti akan kosong, dan dengan bajingan tua Fang Hanshan itu tidak ada di sini, kita dapat memanfaatkan situasi untuk menyusup, rencana ini akan berhasil, itu bisa dilaksanakan. Tepat ketika kedua bersaudara itu dipenuhi dengan niat jahat, ketukan terdengar di pintu. Kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki keempat ada di sini. Matanya perlahan menyipit saat dia berkata kepada Tian Heng, "Lao Er, pergi dan bersiaplah." Apakah klan Tian dapat berdiri tegak di antara tiga klan besar Lin Hai, akan tergantung pada satu gerakan. Tian Heng menganggukkan kepalanya dengan percaya diri, "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Berbalik, Tian Heng berjalan keluar. Di pintu masuk, Tian Sanyang dan Bari Tian, saudara kandung, masuk. Pada saat ini, setelah kepala klan Tian melihat Bari Tian, dia tidak memiliki sikap mendominasi bahwa dia hanya ingin mengusir Bari Tian dari klan Tian. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Bari Tian dengan wajah ramah, "Orang tua, kamu kembali." "Aku baru saja keluar dari kamar orang tua itu," kata Bari Tian dengan wajah tanpa ekspresi. Tetua Tian menanggapinya dengan berkata, "Oh, sebelum mendesah. Orang tua, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ketika Tian Sanyang melihat bahwa kedua saudara itu memiliki masalah serius untuk dibicarakan, dia dengan bijaksana pergi. Meskipun Tian Sanyang dikatakan sebagai putri dari keturunan langsung klan Tian, seorang wanita tidak memiliki hak untuk berbicara dalam masalah keluarga dalam keluarga seperti klan Tian. Tian Sanyang telah lama diperingatkan tentang hal ini oleh Tian Sanyang. Setelah meninggalkan ruangan, Tian Sanyang terus melihat dengan rasa ingin tahu, tetapi dia segera pergi. Satu-satunya yang tersisa di ruangan itu adalah dua saudara dari partai-partai berpengaruh, saudara-saudara dari klan Tian. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dibicarakan oleh kedua saudara itu di seluruh istana. 300 Pikiran Fang Hanshan, bagian I. Tiga keluarga besar Lin Hai, keluarga Tian, keluarga Fang, dan keluarga Ouyang, semuanya dianggap sebagai keluarga bangsawan dengan para prajurit yang mengawasi mereka. Meskipun latar belakang mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Jing, mereka masih dapat dianggap sebagai seorang tiran. Ketiga keluarga besar tersebut masing-masing bertempat tinggal di sebuah rumah bangsawan di kota timur, kota selatan, dan kota utara Lin Hai. Malam ini, ketika anggota keluarga Tian sangat sibuk karena penyakit lelaki tua Tian Wuchang, tanah milik keluarga Fang yang terletak di sisi utara kota itu diterangi cahaya. Namun, dibandingkan dengan gumaman Tianxi, keluarga Fang jauh lebih damai. Dibandingkan dengan tanah yang mereka tempati, rumah bangsawan keluarga Fang dapat dikatakan sebagai yang terkecil di antara ketiga keluarga besar tersebut. Rumah bangsawan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kemewahan keluarga Tian, atau dengan kekayaan keluarga Ouyang, tetapi rumah bangsawan tersebut tenang dan elegan, dengan pesona antik. Saat ini, hampir semua anggota klan Fang, termasuk kerabat sedarah mereka, berkumpul di ruang makan klan Fang. Ini adalah pertemuan klan mingguan klan Fang. Garis keturunan keluarga Fang tidak seluas keluarga Tian, jadi Fang Hanshan hanya memiliki 2 putra dan seorang putri dalam hidupnya. Kamar yang panjang untuk tahun-tahun awal di pasukan perbatasan utara, jarang kembali ke rumah. Putra kedua, Fang Yut, selalu di rumah, mewarisi harta keluarga. Sedangkan untuk putrinya Fang Ruowen, ia telah menikah dengan seorang pejabat lokal yang memiliki cukup banyak Lin Hai. Di ruang makan keluarga Fang, ada meja makan yang sangat panjang, yang secara khusus diatur oleh keluarga Fang untuk bertemu. Di kepala meja duduk seorang lelaki tua kurus dengan tunik merah. Lelaki tua itu tampak berusia awal belasan tahun, tetapi ia bersemangat. Dengan mengangkat tangannya, ia tampak memiliki sikap yang mengesankan, meskipun ia tidak marah. Lelaki tua ini tidak lain adalah patriark keluarga Fang saat ini, Fang Hanshan yang dikenal sebagai tangan besi. Di sebelah kiri Fang Hanshan adalah pasangan setengah baya. Orang itu berpakaian rapi dan wajahnya sedikit pucat. Dia tampak seperti berusia 40-an dan cukup tampan. Ini adalah putra kedua dari lelaki tua Fang Hanshan, dan juga ayah dari Mia Fang dan Mia Fang, Fang Yude. Di sebelah kanan lelaki tua Fang Hanshan juga terdapat pasangan setengah baya.
Dibandingkan dengan Fang Yu, pria setengah baya itu tampak sedikit lusuh. Meskipun dia juga berpakaian bagus, dia tampak sedikit tua dan bahkan sedikit gemuk. Namun, istrinya cukup cantik, seperti gadis kecil berusia awal 20-an. Pasangan ini tidak lain adalah putri Fang Hanshan, menantu laki-lakinya, Qiao Guoliang. Di kiri dan kanan meja panjang ini, ada seorang junior, Cynthia Fang, Mia Fang. Di sisi lain ada seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, Qiao Fan. Karena keluarga Fang tidak sering kembali, sangat jarang bagi mereka untuk menghadiri pertemuan keluarga seperti ini. Seluruh meja makan 4 atau 5 meter itu tampak sangat panjang, tetapi hidangan yang diletakkan di atasnya sangat lezat dan sederhana, menunjukkan cita rasa rumah utama. Selama makan, Tuan Fang Hanshan menyipitkan mata ke arah Xiao Jiu dan melirik menantunya dari waktu ke waktu, berkata, "Guoliang, kesehatanmu akhir-akhir ini tidak baik, apakah kamu setuju untuk terlalu banyak berada di luar?" Setelah berhenti sejenak, Fang Hanshan melanjutkan, "Kamu masih muda sekarang, baru berusia awal 50-an. Kamu harus memperhatikan tubuhmu sendiri. Tubuh adalah ibu kota revolusi. Jika mayat itu ambruk, tidak ada gunanya bagi pejabat pemerintah manapun untuk melakukannya." Meskipun Qiao Guoliang dapat dianggap sebagai pejabat lokal yang memiliki reputasi baik di Linhai, dia tetap tampak seperti satu-satunya hal yang dapat dia lakukan di depan ayah mertuanya. Lagi pula, siapa yang tahu seberapa besar kekuasaan yang dimiliki klan Fang, salah satu dari 3 klan besar. Mendengar teguran lelaki tua Fang Hanshan, Qiao Guo segera berdiri seperti siswa sekolah dasar, dan berkata dengan hormat, "Ya, ajaran lelaki tua itu benar, saya akan memperhatikannya di masa mendatang, saya pasti akan memperhatikannya." Melihat ekspresi bosan Qiao Guoliang, Fang Hanshan meliriknya dan berkata, cukup, duduklah. Ini adalah pertemuan keluarga, jangan membuatnya terdengar seperti melapor setiap saat. Hanya melihat mereka membuatmu merasa tidak nyaman. Qiao Guoliang duduk tanpa daya, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Dia telah menderita kemarahan menantu laki-lakinya ini selama bertahun-tahun, tetapi tanpa daya, sepertinya situasi ini masih berlanjut. Melihat suaminya sendiri dipermalukan, Fang Ruowen juga dipenuhi amarah, tetapi tidak baik untuk berkobar. Bagaimanapun, ayah dan saudara laki-lakinya yang kedua ada di sini, dan dia sendiri tidak bisa membuat gebrakan. Fang Hanshan sama sekali tidak ingin peduli dengan putri dan menantunya, dan mengalihkan pandangannya ke putranya sendiri. "Fang Yude, kau benar, lusa adalah ulang tahun ke-18 Mia Fang dan bar mitzvah, bagaimana persiapanmu? Kau tidak boleh kehilangan muka keluarga Fang kita di masyarakat dengan Linhai yang unggul." Fang Yude tertawa ringan, dan berbicara dengan cara yang sangat santai, "Ayah, aku malu untuk mengatakannya, tetapi aku sama sekali tidak sibuk mempersiapkan bar mitzvah lagu yang indah ini, itu semua adalah persiapan Qian Hong." Tuan tua Fang Hanshan memutar matanya ke arah putranya dan berkata, sebagai ayahmu, kamu hanyalah seorang penjaga toko yang tidak peduli dengan apapun. Untungnya keluarga Fang kita memiliki menantu perempuan seperti Qian Hong. Kalau tidak, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan dia alami?" Meskipun Tuan Fang Hanshan mengkritik putranya di depan umum, dia sebenarnya memuji menantu perempuannya. Su Qianhong tersenyum datar, dan membantu suaminya, "Ayah, sejak zaman dahulu, ini selalu menjadi tanggung jawabku di luar pemeran utama pria, di dalam pemeran utama wanita, ini selalu menjadi tanggung jawabku, jangan salahkan aku untuk ini, dia selalu sibuk dengan urusan kelompok, itu sudah sulit bagiku, dan jika aku tidak dapat membantunya dengan ini, jika aku tidak melakukannya, maka aku menantu keluarga Fang, itu akan menjadi sangat tidak berguna." Fang Hanshan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tertawa, tetapi dari tawanya, jelas bahwa lelaki tua Fang Hanshan sangat menghargai menantu perempuannya. Namun, pada saat ini, Cynthia Fang dan Mia Fang saling mengolok-olok secara pribadi. "Mia Fang, lihatlah dirimu. Seseorang bahkan menyiapkan bar mitzvah yang begitu megah untukmu. Adik perempuan ini dalam masalah. Ketika aku berusia 18 tahun, aku tidak punya apa-apa," kata Cynthia Fang sambil mencicipi makanannya. Mia Fang kemudian bergumam, "Kakak perempuan cemburu, kalau begitu kau bisa memberitahu kakek, minta dia menyiapkan jamuan ulang tahun untukmu." Aku tidak menginginkannya. Barang-barang yang aku minta sama sekali tidak harum." Sambil mengatakan itu, Cynthia Fang memutar matanya dengan licik, dan bercanda kepada adik perempuannya, "Mia Fang, apakah bar mitzvahmu yang berusia 18 tahun mengundang tunangan kecilmu? Ini bar mitzvah, memiliki tunangan sebagai saksi akan menjadi hasil yang sempurna.
Ketika dia menyebut Kevin Ye, wajah Mia Fang langsung memerah. Kurasa aku harus memberitahu kakek bahwa aku harus menikahkanmu sesegera mungkin dan menemukan seorang sosok untuk mendisiplinkanmu dengan benar. Dasar gadis kecil, kau bahkan menjungkir balikkan langit. Kau benar-benar ingin mencari seorang sosok untuk mendisiplinkanku. Aku akan memberitahumu seberapa kuatnya aku. Dengan itu, Cynthia Fang segera mengulurkan tangannya dan meraih dada Mia Fang untuk menggelitiknya, sementara Mia Fang hanya tertawa asal-asalan. Suasana hikmat dari pertemuan keluarga itu dengan cepat sirna oleh tawa kedua gadis aneh itu. Fang Hanshan menatap kedua cucunya dengan wajah penuh kasih sayang. Namun, Fang Yut mendengus dan berkata, "Sue Wu, Mia Fang, apa yang kalian berdua lakukan? Apakah ini pertarungan yang pantas?" Fang Hanshan segera membuka mulutnya, "Benar juga, biarkan saja mereka. Bagaimanapun juga kita adalah gadis, bagaimana bisa ada aturan seperti itu?" Saat berbicara, Fang Hanshan melambaikan tangannya ke arah Mia Fang dan berkata, "Mia Fang, kemarilah ke sisi kakek." Mia Fang terkikik dan segera berdiri dari tempat duduknya, berlari seperti gumpalan asap ke sisi tuan tua Fang Hanshan. Semua orang melihat pemandangan ini dan mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa orang yang paling disukai oleh kakek tua itu adalah Mia Fang. "Mia Fang, kemarilah. Katakan pada kakek apa yang kalian berdua katakan secara pribadi tadi." Tuan tua Fang Hanshan berkata dengan nada bercanda. Mia Fang, di sisi lain, tertawa nakal, dan melihat ke arah Cynthia Fang, "Kakek, kita baru saja mengatakan kapan kita akan mencari suami untuk kakak." Fang Hanshan tertegun sejenak pada awalnya, lalu tatapannya menyapu ke kiri dan kanan wajah Cynthia Fang, saat dia menertawakan usia tuanya tanpa malu-malu. Benar, adik Sue Wu sudah berusia 25 tahun ini, sudah waktunya untuk mencari istri." Mendengar ejekan Fang Hanshan, Cynthia Fang menjadi cemas dan buru-buru berdiri, "Kakek, jangan dengarkan omong kosong Mia Fang. Menurutku, gadis kecil ini seharusnya terlalu banyak berpikir. Dia tidak sabar untuk menikahi tunangan kecilnya, kan?" Dengan kata-kata Cynthia Fang, suasana di ruang makan keluarga Fang menjadi dingin. Pertama, wajah Fang Yut jelek, kedua, wajah Fang Ruowen dipenuhi dengan keceriaan dan ejekan, dan kemudian, Qiao Guoliang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata pada istrinya. Alis Su Qianhong berkerut erat, dan dia berbicara dengan kasar kepada putri sulungnya, "Sue Wu, jangan bicara omong kosong seperti seorang gadis, apa yang kamu bicarakan, menikah, apakah ini yang seharusnya kamu katakan?" Cynthia Fang tidak berdaya. Ketika dia mendengar omelan ibunya, dia hanya bisa menutup mulutnya dengan patuh. Pada saat ini, semua orang di keluarga Fang menatap Pak Tua Fang Hanshan, seolah-olah menunggu sikapnya. Ekspresi Fang Hanshan sedikit berubah, dan tiba-tiba dia tertawa gembira pada Mia Fang. "Gadis kecil, apakah kamu pernah melihat anak dari keluarga Ye sebelumnya?" Mia Fang mengangguk dan menjawab. Dan Cynthia Fang yang sedang bercanda sekali lagi berbicara, "Kakek, bukan hanya mereka berdua yang pernah bertemu, Mia Fang saat ini berada di kelas yang sama dengannya, mengapa mereka bertengkar begitu bersemangat?" Wajah Mia Fang langsung memerah, dan dia memprotes dengan genit, "Kakek, mengapa kamu banyak bicara, kamu sedang makan makananmu." Seorang gadis yang malu-malu dan marah pada awalnya adalah keadaan yang sangat imut, tetapi di mata Fang Yude, ekspresi wajah Mia Fang agak berubah, bahkan ada sedikit rasa takut dan marah yang tersisa. Namun, tepat pada saat suasana pertemuan keluarga Fang sangat aneh, Fang Ruowen, yang selama ini terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya, menyebabkan suasana menjadi kosong lagi. Ayah tidak akan benar-benar membiarkan Mia Fang menikahi orang bodoh, kan?" Tuan tua Fang Hanshan terdengar sangat menusuk telinga ketika dia mengucapkan kata idiot, dan ekspresinya langsung berubah sedingin es. Bab 301 Pikiran Fang Hanshan, bagian terakhir. Makan malam keluarga Fang kali ini tidak terlalu menyenangkan, dan inti utama konflik tampaknya berputar di sekitar Mia Fang, tunangan si bodoh itu. Setelah makan malam, Fang Hanshan menyuruh ketiga juniornya pergi, memanggil putra, menantu perempuan, anak perempuan, dan menantu laki-lakinya ke balai bunga. Jelas bahwa dia punya sesuatu untuk diceritakan kepada mereka. Bagaimanapun, Cynthia Fang dan Mia Fang adalah saudara perempuan dari ibu yang sama, jadi mereka berdua melanjutkan perjalanan dan tiba di tepi kolam ikan di halaman belakang keluarga Fang. Bersandar di pagar kolam ikan, ekspresi Mia Fang tidak bagus. Di tangannya ada segenggam makanan ikan, yang dengan santai dia taburkan ke dalam kolam. Meskipun gelap, ikan mas brokat di kolam masih menyambar kepala mereka untuk memakan ikan. Pada saat ini,
Cynthia Fang berdiri di belakang Mia Fang. Dia tak berdaya menatap adik perempuannya sendiri, dan kemudian, secercah senyum muncul di wajahnya. Berjalan mendekat dan merangkul bahu Mia Fang, Cynthia Fang terkekeh, "Ada apa, gadis kecil, ada sesuatu yang sedang kau pikirkan?" Mia Fang cemberut, ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pikirannya berkecamuk liar. Sebenarnya, Cynthia Fang saat ini memiliki ribuan benang di dalam hatinya, terutama mengenai masalah ini dengan Kevin Ye. Ia tampaknya tidak tahu bagaimana menghadapi Mia Fang. Meskipun ia jelas tahu bahwa menyukai tunangan adik perempuannya adalah hal yang salah untuk dilakukan, sosok Kevin Ye yang terkutuk itu terus bergema di benak Cynthia Fang dan tidak mau pergi. Tentu saja, meskipun emosinya kusut, Cynthia Fang tetaplah seorang kakak perempuan. Melihat adik perempuannya sendiri tampak begitu tertekan, ia tetap ingin menghampiri dan menghiburnya. "Gadis bodoh, bukankah kau baik-baik saja tadi? Mengapa dalam sekejap mata, seolah-olah tubuh Dai Yu terkubur di dalam tanah? Mungkinkah suasana hati bunga berusia 17 atau 18 tahun di musim hujan sama tidak menentunya dengan cuaca?" Cynthia Fang bersandar di pagar saat dia duduk di sebelah Mia Fang dan mengejeknya. Terhadap godaan saudara perempuannya sendiri, Mia Fang tidak mencoba untuk membalas, tetapi malah menundukkan kepalanya dan berkata, "Kak, aku merasa bahwa seluruh keluarga ibu, ayah, dan bibi tidak menyukai Kevin Ye." Cynthia Fang terdiam, awalnya dia mengira bahwa Mia Fang, gadis kecil ini, hanya mengkhawatirkan sesuatu, tetapi setelah melakukannya untuk waktu yang lama, ternyata itu karena masalah ini. Sebenarnya, bagaimana mungkin Cynthia Fang tidak melihat sikap Fang Yude dan Fang Ruowen? Lagi pula, dia lebih tua beberapa tahun dari Mia Fang, dan telah berada di geng selama bertahun-tahun, jadi Cynthia Fang masih memiliki kemampuan untuk menilai situasi. Cynthia Fang berkata seolah tidak terjadi apa-apa, "Gadis bodoh, aku bertanya-tanya apa yang membuatmu khawatir, jadi ternyata kau khawatir tentang ini." Mia Fang segera menoleh dan berkata, "Kak, apakah ini tidak perlu diwaspadai?" Sambil bergumam dengan mulut terbuka, Mia Fang melanjutkan, "Jika mereka semua menentang Kevin Ye, lalu apa yang harus kita lakukan?" Cynthia Fang terkejut, dia belum pernah melihat Mia Fang seperti ini sebelumnya. Mia Fang selalu tumbuh dalam genggamannya, dan bahkan Fang Yude tidak berani memukulnya. Tapi sekarang, dia mengungkapkan ekspresi yang begitu sedih untuk seorang Kevin Ye, orang yang peka ini dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari kebejatan cinta. Mia Fang memiliki kesan yang mendalam tentang apa yang dia rasakan sekarang, tetapi tentu saja, dia tidak dapat mengatakan pengalaman seperti itu. Gadis bodoh. Meskipun Cynthia Fang khawatir, dia tetap menghibur adik perempuannya, "Ayah, ibu, bibi, dan keluarga menentang, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kakek telah mengatur pernikahan ini secara pribadi. Selama kamu memberitahu kakek bahwa kamu bersedia, dia pasti akan membelamu. Benarkah?" Mia Fang berkata dengan tidak percaya diri. "Tentu saja." Cynthia Fang berkata sambil tertawa. Pada akhirnya, Cynthia Fang lebih dewasa daripada saudara perempuannya dan melihat masalahnya dengan lebih jelas. Dia sangat memahami siapa yang membuat keputusan dalam keluarga Fang. Mia Fang menoleh dan menatap Cynthia Fang, "Kak, jika, kukatakan, jika ini terjadi padamu, kamu akan melakukannya, apa yang akan kamu pilih?" "Aku." Cynthia Fang terkejut, dia berpikir lama, lalu menyibakkan rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin. Dia berkata dengan keras kepala, "Jika ini terjadi padaku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak masalah jika seluruh klan Fang keberatan. Akulah yang bertanggung jawab atas pernikahan ini. Jika kau ingin memaksaku untuk tunduk, kau harus melakukannya kecuali aku mati." Pada saat ini, Mia Fang menatap kakak perempuannya dengan rasa iri. Dari tubuh Cynthia Fang, Mia Fang tampaknya dapat melihat sikap yang mengesankan, yang dapat membuat jutaan orang mati. Mia Fang merasa bahwa ia tidak dapat melakukan hal seperti itu untuk seorang sosok dan seluruh keluarganya. Inilah perbedaan antara Cynthia Fang dan Mia Fang. Seandainya saja aku memiliki setengah keberanianmu." Mia Fang berkata dengan rasa iri. Di sisi lain, Cynthia Fang menyipitkan matanya dan berkata dengan sedih di dalam hatinya, "Adik bodoh, bagaimana jika benar-benar ada hal seperti itu di dunia ini? Jika benar-benar ada hal seperti itu, aku lebih suka tidak bertemu dengan pria yang dapat membuatku sedikit peduli padanya." Para saudari keluarga Fang saling bercerita di rumah keluarga Fang pada malam hari. Pada saat ini, para tetua keluarga Fang tersebar di sofa di ruang tamu keluarga Fang. Pak Tua Fang Hanshan duduk tegak dan memainkan set teh di tangannya.
Aroma teh hitam yang kuat perlahan-lahan tercium dari teko. Jangan hanya berdiri di sana. Kalian semua pasti tahu mengapa lelaki tua ini mengabaikan kedua gadis itu dan mengumpulkan kalian semua di sini. Berhenti sejenak, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian, Tetua Fang Hanshan melanjutkan, apa sebenarnya pendapatmu tentang pernikahan antara Mia Fang dan anak dari keluarga Ye itu? Ceritakan padaku pendapatmu. Qiao Guo yang duduk di samping, merasa sedikit gelisah. Dia tidak berani berbicara, dan hanya bisa menggunakan matanya untuk menilai istrinya. Benar saja, Fang Ruowen tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, dan menanggung beban dampaknya. Ayah, Miao Xuan keluarga kita berbakat, jika Anda ingin melihat dan melihat, menikahi orang bodoh, bukankah itu salahnya? Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Berhenti sejenak, Fang Ruowen melanjutkan, lagi pula, meskipun Lin Hai tidak besar, ada banyak anak laki-laki yang sebanding dengan keluarga Fang saya. Mengapa Anda harus memilih orang bodoh yang terlantar? Menurut pendapat saya, Luo Sanhe dari keluarga Luo tidak buruk. Setidaknya dia 100 kali lebih kuat dari orang bodoh bernama Kevin Ye itu. Qiao Guo yang juga tersenyum nakal sambil mengetuk genderang, benar, benar ayah, kita tidak bisa menghancurkan hidup Mia Fang hanya karena sebuah janji. Mendengarkan kata-kata putri dan menantunya sendiri, Fang Hanshan hanya mencibir. Bagaimana mungkin makna mendalam dari pasangan ini lolos dari mata Fang Hanshan? Namun Fang Hanshan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap putra keduanya. Benar juga, putrimu adalah milikmu, bagaimana menurutmu? Fang Yut memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berkata terus terang, ayah, aku juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Bahkan jika pihak lain memiliki Yanjing, aku tidak akan pernah setuju untuk membiarkan putriku menikah dengan orang bodoh. Di sisi lain, kata-kata Su Qianhong sedikit lebih bijaksana, ayah, Song of Wonder masih muda, haruskah kita menunda masalah pernikahan ini untuk saat ini? Kita akan membicarakannya dalam beberapa tahun. Mendengar kata-kata Su Qianhong, Fang Hanshan yang tenang dan kalem tiba-tiba tertawa. Itu adalah tawa yang sangat berarti. Setelah menyesap teh di sampingnya, Fang Hanshan memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu berkata, apakah sikapmu sudah selesai? Fang Hanshan kemudian melambaikan tangannya, karena sikapmu sudah selesai, maka ayo pergi. Ketika Fang Yude, Su Qianhong, Qiao Guoliang, dan Fang Ruowen mendengar apa yang dikatakan oleh guru tua, mereka semua terkejut. Jelaslah bahwa guru tua yang telah mengumpulkan mereka untuk membahas pernikahan Mia Fang. Yang terpenting adalah bahwa guru tua itu tidak mengungkapkan sikapnya kepada orang banyak. Hal ini membuat semua orang sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh guru tua itu. Akan tetapi, karena guru tua itu telah berbicara, dia tidak dapat menjilat wajahnya dan tinggal di sini lebih lama lagi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Seolah-olah Qiao Guoliang ingin mengatakan sesuatu, dia berdiri dan berkata kepada lelaki tua Fang Hanshan, ayah, Luo Sanhe ini memang tidak buruk, bagaimana kalau aku membawanya kepadamu lain kali? Mata Fang Hanshan yang menyipit tiba-tiba terbuka, memancarkan sinar cahaya dingin yang menyebabkan Qiao Guo melompat mundur 2 langkah. Tidak berani mengatakan apapun lagi, dia berbalik dan pergi dengan tegas. Setelah semua orang di ruang tamu pergi, Fang Hanshan mendengus dingin, orang bodoh, sekelompok orang bodoh. Fang Hanshan kemudian melanjutkan bicaranya ke udara, katakan padaku, bagaimana keluarga Fangku bisa mendapatkan menantu yang bodoh seperti itu? Fang Hanshan tampaknya bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia juga tampaknya bertanya pada orang lain. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula bunga milik keluarga Fang yang kosong, Qiao Guoliang benar-benar bodoh. Tetapi justru karena dia bodoh, kamu setuju untuk membiarkannya masuk ke dalam keluarga Fang, kan? Fang Hanshan terkejut sesaat, lalu langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke langit dan berkata, dasar orang tua, kau harus berhati-hati. Tidak buruk, itu karena dia bodoh sehingga aku memperhatikannya. Ambisius, tetapi kurang terampil. Jika kau menyerahkan orang seperti ini ke tangan klan Fang, maka kami dapat menjamin bahwa klan Fang tidak akan jatuh ke tangan orang dengan nama keluarga lain. Fang Hanshan menghentikan suaranya dan tertawa, sebenarnya, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dipikirkannya? Bukankah klan Luo adalah bosnya, klan Luo? Dia bodoh karena mencoba memikat serigala ke dalam keluarganya hanya karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya klan Fang. Bahkan jika orang tua ini secara tidak sengaja tertipu oleh tipuannya, dia tetaplah seorang pelayan yang telah diinjak-injak oleh orang lain. Fang Hanshan mencubit dahinya dengan lembut dan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, rekan tua,
apakah menurutmu bocah keluarga Ye itu akan seperti Qiao Guo yang ini? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi wajar saja jika sulit untuk mengatakannya. Tapi, orang tua, kau menghadapi pilihan yang sama seperti yang kau buat 20 tahun lalu, dan sekarang kau bahkan lebih serius. Beberapa orang sudah mengakar kuat di ketentaraan, dan bahkan jika dia punya seorang putra, mustahil baginya untuk kembali dan mewarisi harta keluarga Fang. Aku khawatir di masa depan, giliran Mia Fang yang akan memutuskan. Ya, siapapun yang jeli akan tahu bahwa orang tua ini meletakkan semua beban pada Mia Fang. Mereka juga bisa tahu siapa yang akan mendapatkan Wonder Song di masa depan dan kemudian mendapatkan seluruh keluarga Fang. Kekuasaan dan kekayaan jelas merupakan permen yang menggoda, jadi mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan siap untuk mengambil tindakan sekarang. Mereka ingin melakukan sesuatu pada tubuh Mia Fang. Huff, bagaimana bisa sesederhana itu? Demi Mia Fang, aku tidak ragu untuk mengirim Sue Wu ke geng serigala surgawi. Aku ingin membiarkannya tinggal jauh dari rumah sehingga dia bisa menyingkirkan semua rintangan di jalan keluarga Fang. Karena aku tahu bahwa jika Sue Wu bertarung dengan Mia Fang tidak akan punya kesempatan. Fang Hanxian berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan juga berbicara kepada orang yang bersembunyi di kegelapan. Fiuh. Suara dari kegelapan itu terdengar lagi, itu juga karena ini bahwa kamu menemukan orang bodoh seperti itu sebagai suami untuk Mia Fang. Di satu sisi, itu untuk membayar orang itu dari keluarga Ye, dan di sisi lain, kamu ingin mengulangi trik lama yang sama. Kamu orang tua, kamu bisa tenang 100 tahun dari sekarang. Tidak buruk, tidak buruk. Fang Hanxian melanjutkan bicaranya, sayang sekali berita buruk itu jatuh ke tangan si tolol ini. 18 tahun. 18 tahun. Dia telah membohongi semua orang. Sekarang lelaki tua itu dalam dilema. Aku takut sejarah keluarga Fang selama 100 tahun akan jatuh ke tangan seseorang dengan nama keluarga lain. Aku lebih takut lelaki dengan keluarga Ye itu akan memusnahkan seluruh keluarga Fang dengan pedang. Kasihan, sayang sekali, sepanjang hidupku, selangkah demi selangkah, aku, Fang Hanxian, telah terjebak dalam masalah yang sulit ini. Baiklah, lelaki tua, menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Fang Hanxian tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Lelaki dalam kegelapan itu mencibir, sebenarnya cukup mudah untuk dihadapi. Hanya 8 kata, disusun secara rahasia, dan mengamati situasinya. Tidak peduli apapun, anak ini tetaplah orang dari keluarga Ye, lihat saja sikap keluarga Ye ini. Sikap keluarga Ye. Apa maksudnya? Fang Hanxian tidak mengerti. Meninggalkan, tetapi dia tetaplah putra keluarga Ye. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengamati dengan saksama gerakan Yanjing, dan melihat bagaimana anak yang sangat berbakat itu bertarung dengan monster-monster tua keluarga Ye. Jika orang dari keluarga Ye itu menang, maka anak itu kemungkinan besar akan menjadi penerus nomor 1 keluarga Ye. Pada saat itu, kita dapat memanfaatkan situasi dan mendapatkan perlindungan dari keluarga Ye. Tetapi jika orang dari keluarga Ye itu kalah, maka anak itu juga tidak boleh dibiarkan hidup. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Mendengar analisis ini, Fang Hanxian tiba-tiba membuka matanya, menunjuk ke ruang tamu yang kosong dan berkata, kamu benar-benar masih merencanakan. Jika bukan karena kejadian saat itu, posisi patriark pasti akan menjadi milikmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membicarakan masa lalu. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membicarakan masa lalu.